Zikir adalah salah satu ibadah utama di dalam Islam yang memiliki keutamaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." Quran surat Al-Ahzab ayat ke-41. Namun, dalam prakteknya terdapat berbagai bentuk zikir yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, termasuk zikir dengan cara berjoget ataupun menari yang sering ditemukan dalam tarekat-tarekat sufi. Praktik ini sering sekali menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengkaji penyimpangan zikir sambil berjoget dari perspektif Al-Quran, hadis, serta pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan zikir sambil berjoget dalam ajaran tasawuf. Praktik zikir sambil berjoget atau menari banyak ditemukan dalam tarekat-tarekat sufi tertentu seperti tarekat Rifaiyah, Qadiriyah, dan Maulawiyah. Bentuk zikir ini sering sekali disebut sebagai sama atau rakhas, yaitu tarian spiritual. Terus bagaimana asal-usul zikir sambil berjoget ini? Salah satu kelompok sufi yang terkenal dengan zikir sambil menari adalah tarekat Maulawiyah yang didirikan oleh Jalaluddin Rumi di Turki. Mereka mengembangkan whirling dervishes, yaitu zikir dengan gerakan berputar-putar. Di wilayah lain, seperti Afrika Utara dan Timur Tengah, beberapa kelompok sufi mengembangkan zikir dalam bentuk tarian yang diiringi alat musik dan persekusi. Tujuan mereka melakukan zikir dengan berjoget ini adalah untuk mencapai fana, yaitu keadaan di mana seseorang merasa menyatu dengan Tuhan dan kehilangan kesadaran terhadap dunia sekitarnya. Meskipun mereka mengklaim bahwa zikir sambil berjoget ini adalah bagian dari spiritualitas Islam, praktik ini memiliki beberapa penyimpangan yang serius. Yang pertama, tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis. Zikir adalah ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak ada satupun ayat Al-Quran maupun hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah maupun para sahabat berzikir dengan cara berjoget ataupun menari. Sebaliknya teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap bentuk ibadah yang tidak memiliki dasar dari Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyerupai perilaku orang kafir. Beberapa ulama menyatakan bahwa zikir sambil menari menyerupai ritual ibadah kaum Nasrani dan penyembah berhala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan Madarijus Salikin jilid 1 halaman 485, sama atau nyanyian sufi dan tarian bukan berasal dari ajaran Islam. Ia adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW pun melarang umatnya untuk meniru kebiasaan orang-orang kafir. Beliau SAW pun bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 4031. Yang ketiga, menghilangkan kekusukan dalam zikir. Zikir yang benar adalah zikir yang dilakukan dengan penuh kekusukan dan penghayatan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang kusuk dalam sholatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Teman-teman sekalian, ketika kita berzikir dilakukan sambil berjoget,
Gerakan tubuh dan suasana yang penuh kegembiraan cenderung menghilangkan makna zikir yang sebenarnya. Yang keempat, berpotensi menjadi sarana masuknya setan. Banyak sekali ulama yang menyebutkan bahwa zikir yang dilakukan dengan menari dan melompat-lompat dapat menjadi celah bagi setan untuk menggoda manusia. Dalam beberapa tarekat sufi, para pengikutnya terkadang mengalami kondisi tidak sadar, menangis, tertawa, ataupun bahkan pingsan. Hal ini dikarenakan bisa menjadi sebuah indikasi adanya gangguan setan. Rasulullah SAW pun bersabda, hati-hatilah kalian terhadap perbuatan gulu, yaitu berlebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu dalam agama. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 3248. Praktek zikir yang berlebihan hingga kehilangan kendali atas tubuh dan pikiran bukanlah bagian dari ajaran Islam yang benar. Maka, apa pandangan ulama Ahlussunnah tentang zikir sambil berjoget? Yang pertama, Al-Imam Malik. Imam Malik rahimahumullah sangat tegas dalam menolak zikir sambil berjoget. Bahkan beliau mengatakan, apakah orang-orang itu orang gila? Beliau menganggap bahwa menari dalam ibadah adalah bentuk kegilaan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Saya tinggalkan Baghdad dalam keadaan para ahli bid'ah di sana telah menciptakan sesuatu yang mereka sebut sama, yaitu nyanyian sufi. Mereka menganggapnya sebagai ibadah, padahal itu adalah kebid'ahan yang sangat menyesatkan. Yang ketiga, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan bahwa nyanyian dengan tarian adalah perbuatan yang menyesatkan dan menjauhkan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tarian sufi bukanlah bagian dari ibadah Islam, tetapi berasal dari peradaban asing yang masuk ke dalam ajaran tasawuf. Pendapat-pendapat ulama ini menunjukkan bahwa zikir sambil berjoget bukanlah bagian dari ajaran Islam yang murni, melainkan hasil penyimpangan yang masuk ke dalam tasawuf. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa zikir sambil berjoget adalah praktek yang menyimpang. Itu dikarenakan tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang mendukungnya. Menyerupai ritual ibadah orang kafir, menghilangkan kekusukan dalam ibadah, berpotensi menjadi sarana masuknya setan, dan bertentangan dengan pendapat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Seorang muslim yang ingin berzikir hendaknya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Zikir yang benar adalah zikir yang dilakukan dengan penuh rasa kekusukan, bukan dengan berjoget maupun menari seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok dari golongan sufi. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.